Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait aplikasi turunan pertama, yaitu kita akan menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Jadi sini Ibu membagi dua pembahasan, yaitu persamaan garis singgung kurva pada fungsi aljabar. Kemudian bagian keduanya nanti kita akan membahas garis singgung kurva pada fungsi trigonometri. Jadi kedua fungsi ini kita dapat menentukan garis singgungnya, yaitu sama-sama kita memanfaatkan turunan pertama, yaitu turunan pertama dari fungsi aljabar dan turunan pertama dari fungsi trigonometri. Dan nanti di sini kita akan menentukan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung yang kita pakai di sini adalah persamaan garis singgung yang telah kita bahas pada pembelajaran di SMP, yaitu garis singgung melalui titik dan gradien atau M. Jadi di sini garis singgungnya dapat ditunjukkan dengan persamaan Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Jadi di sini Ibu ulangi lagi. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Oke, kemudian di sini yang kita butuhkan nanti di sini adalah sebuah titik, yaitu X1, Y1. Jadi persamaan garis singgung ini terbentuk dengan adanya gradien dan melalui titik X1, Y1. Nah, selanjutnya kita akan mengambil atau menentukan gradien. Jadi gradien di sini ditentukan dengan menurunkan turunan pertama atau menurunkan fungsi aljabar, yaitu turunan pertama dari fungsi aljabar atau fungsi trigonometri itu merupakan gradien atau M. Nah, kemudian untuk fungsi trigonometri biasanya di sini titik atau melalui titik itu dapat berbentuk X1, Y1 juga dengan ketentuan nanti di sini X1-nya ini bisa berbentuk derajat atau radian. Kemudian Y1 ini yaitu ordinat ya, seperti sumbu biasa X, Y biasa. Atau nanti di soal biasanya X1 dan Y1 ini juga sama-sama merupakan bilangan atau titik sumbu X1, Y1 yang ada di bagan Kartesius. Jadi ulangi lagi untuk fungsi aljabar ya, X1-nya X1, Y1 itu merupakan titik ya yang ada di Kartesius, di bagan Kartesius itu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk fungsi trigonometri, X1-nya ini dapat berbentuk derajat atau radian atau berbentuk titik ya, sebuah titik yang ada di sumbu X. Kemudian Y1 ini juga sebuah titik atau ordinat di sumbu Y. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh pertama. Jadi di sini kita akan menentukan garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2 melalui titik 0,2. Jadi di sini sudah diketahui melalui titik 0,2. Jadi sekarang yang pertama adalah karena titiknya sudah ada, yaitu X1, Y1, jadi kita harus menentukan gradien terlebih dahulu. Jadi gradien konsepnya atau M itu sama dengan turunan pertama dari fx atau turunan pertama dari fungsi yang diketahui. Jadi kita menurunkan dulu di sini fungsi yang pertama ini, fungsi yang diketahui, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Kemudian kita akan menentukan f aksen x itu sama dengan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Kemudian turunan dari min 3x di sini min 3 dan turunan dari 2 adalah 0. Jadi cukup di sini f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, kemudian karena yang diketahui di sini melalui titik 0,2, artinya X1, Y1 itu sama dengan 0,2. X1 adalah 0, Y1 adalah 2. Nah, sekarang untuk menentukan gradien ini ya, menentukan M ini, jadi M yang kita temukan di sini adalah F aksen X
atau f aksen X1 ya, itu sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, sekarang kita substitusi X1 ini ke turunan pertama ini. Jadi sekarang kita mensubstitusi M sama dengan F aksen X1. Jadi kita ganti X dengan X1. Nah, di sini X kuadrat ini ganti dengan 0 kuadrat. Jadi artinya 3x kuadrat itu artinya 3 dikalikan 0 kuadrat, kemudian min 3. Sama dengan M, 3 dikalikan 0 kuadrat adalah 0, min 3. 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Jadi gradiennya itu sama dengan min 3. Karena gradien sudah ada, kemudian titik X1, Y1 juga sudah ada, barulah sekarang kita menentukan persamaan garis singgung. Dengan cara kita substitusi M ini, yaitu min 3, dan substitusi X1, Y1, yaitu 0,2, ke persamaan garis singgung, yaitu rumus dari persamaan garis singgung. Jadi kita akan mensubstitusi M dan X1, Y1 ke Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Sekarang kita ganti Y1, M, dan X1-nya. Y sama dengan Y1, maksud Ibu Y dikurangi Y1 ini kita ganti dengan 2. Kemudian sama dengan M, kita ganti dengan min 3, buka kurung, X min X1 kita ganti dengan 0. Kemudian di sini Y min 2 sama dengan min 3 kali X min 3X, min 3 kali min 0 artinya plus 0. Jadi di sini Y sama dengan min 3x, min 2 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 2. Jadi Y sama dengan min 3x plus 2. Jadi ini termasuk dari garis singgung ya. Ini adalah garis singgung yang kita dapatkan dari kurva X pangkat 3 min 3x plus 2 melalui titik 0,2. Jadi persamaan garis singgung ini dapat diubah menjadi bentuk pertamanya, yaitu ini, Y sama dengan min 3x plus 2, atau kita jadikan bentuk AX plus BY sama dengan C ya. Artinya min 3 ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi menghasilkan min 3 menjadi plus 3, yaitu 3x, kemudian di sini ada Y plus Y sama dengan, nah 2-nya tetap di sini. Jadi ulangi lagi, bentuknya ada 2 di sini. Yang pertama, Y sama dengan min 3x plus 2 atau 3x plus Y sama dengan 2. Ini untuk contoh yang pertama, yaitu persamaan kurva, ini bentuk aljabar ya, dan melalui titik 0,2. Dan kita lanjut sekarang menganalisis dengan grafik. Tentunya kita akan membuat grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Jadi seperti biasa kita akan mengambil sembarang nilai x ya. X itu negatif, 0 dan positif yang ada di sumbu x. Kemudian kita substitusi ke kurva ini atau fungsi ini ya. Maka akan mendapatkan nilai y. Jadi contohnya di sini saat kita mengambil x sama dengan min 1, artinya x pada kurva ini kita ganti dengan min 1. Berarti fx akan menjadi f buka kurung min 1 itu sama dengan x pangkat 3 artinya min 1 pangkat 3, min 3x artinya min 3 dikalikan min 1 plus 2. F buka kurung min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 artinya min 1, min 3 kali min 1 plus 3, kemudian plus 2. Nanti di sini sama dengan hasilnya min 1 plus 3, 2, tambah 2 sama dengan 4. Jadi saat X sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 4. Begitu pula dengan X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Barulah titik-titik koordinat nanti ini yaitu min 1,4, 0,2, 1,0, 2,4 kita
nyatakan di bagan kartesius ya. Kemudian titik-titik koordinat ini kita hubungkan menjadi sebuah kurva. Jadi kurva yang terbentuk akan seperti ini. Inilah grafik dari fx sama dengan 3x pangkat 3 min 3x plus 2. Jadi ingat pada soal fungsi ini ya, grafik ini atau kurva ini melalui titik 0,2. Jadi titik koma 2 ini tepat di titik D ini, yaitu titik 0,2. Jadi saat grafik ini ya, kemudian grafik ini melalui titik 0,2, jadi garis singgung yang terbentuk itu adalah seperti ini. Tepat di titik 0,2 pada kurva fx ya. Jadi garis singgung yang terbentuk yaitu y sama dengan min 3x plus 2. Jadi ini garis hitam yang ini ya, garis hitam ini adalah garis singgung yang terbentuk dari kurva atau fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 min 3x plus 2. Ya, jadi ini garis singgungnya. Kemudian ini garis singgung yang terbentuk yang melalui titik 0,2. Ibu ulangi lagi, ini adalah garis singgung yang terbentuk dari x pangkat 3 min 3x plus 2 yang melalui titik 0,2. Lanjutkan ke contoh yang kedua. Sekarang kita akan menentukan garis singgung kurva fx sama dengan sin x melalui titik x sama dengan 0. Jadi tadi yang Ibu maksud adalah bentuk x1, y1 pada fungsi trigonometri itu bisa bentuknya absis dan ordinat ya, atau bentuknya derajat atau radian dan ordinat atau titik yang ada di sumbu y. Jadi di sini kita akan menentukan garis singgung dari sin x yang melalui titik x sama dengan 0 atau absisnya sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya yang pertama di sini karena yang diketahui di sini ada kurva dan salah satu titiknya yaitu absis x ya. Jadi kita akan menentukan titik ordinatnya atau y dengan cara yang pertama kita misalkan dulu fx itu sama dengan y. Kemudian kita substitusi ya. Titik x sama dengan 0 ini kita substitusi ke fx. Jadi y sama dengan sin x. Karena di sini fx sama dengan sin x dan kita ganti fx sama dengan y, otomatis di sini y sama dengan sin x. Jadi sekarang kita substitusi x sama dengan 0. Jadi y sama dengan sin x menjadi sin 0. Y sama dengan sin 0 sama dengan 0. Jadi y sama dengan 0. Maka di sini untuk titik x1, y1-nya kita dapatkan x-nya 0 atau x1-nya 0 dan y1-nya 0. Kemudian setelah kita menentukan salah satu titiknya, barulah kita menentukan gradien. Karena ingat yang kita butuhkan dari garis singgung adalah gradien dan titik x1, y1. Jadi sekarang kita menentukan gradiennya yaitu dengan menggunakan konsep gradien atau M itu sama dengan turunan pertama dari fungsi, yaitu M sama dengan F aksen X. Kemudian di sini kita turunkan dulu ya, Fx sama dengan sin X, kita turunkan. Turunan dari sin adalah cos, berarti M sama dengan cos X. Barulah sekarang kita substitusi nilai X awal ini ke M ini. Kita substitusi X sama dengan 0 ke M sama dengan cos X. Jadi M sama dengan cos X, artinya cos X-nya kita ganti dan 0, cos 0. M sama dengan cos 0 sama dengan 1. Jadi M sama dengan 1. Jadi gradiennya di sini kita temukan adalah 1. Kemudian titiknya x1, y1 yaitu 0,0. Setelah dua bagian ini yang kita dapatkan yaitu titik dan gradien, barulah kita bisa menyusun atau menentukan persamaan dari garis singgung kurva. Dengan cara kita substitusi M sama dengan 1 dan titik x1, y1 sama dengan 0,0 ke rumus y min y1 sama dengan M buka kurung x min x1.
Nah, sekarang kita substitusi. Y min Y1 artinya Y min 0. Y1-nya 0 sama dengan M-nya kita ganti dengan 1. Kemudian di sini buka kurung, X-nya tetap. Kemudian min X1 kita ganti dengan min 0. Baru di sini Y min 0 sama dengan 1 kali X, 1 kali min 0, min 0. Jadi di sini karena di sini min 0 dan min 0 artinya apa? Y min 0 artinya Y min 0 Y sama dengan X min 0 X. Jadi kita dapatkan Y sama dengan X. Persamaan garis singgung fx sama dengan sin x ya, melalui titik x sama dengan 0, kita dapatkan adalah Y sama dengan X. Ini garis singgung yang terbentuk. Dan kemudian kita akan menganalisis dengan grafik ya. Kita akan menganalisis dengan grafik, tentunya kita akan menggambar grafik fx sama dengan sin x. Seperti biasa kita menggunakan tabel pembantu, yaitu kita ambil X sembarang ya. Ini adalah X sudut-sudut istimewa dan berelasi, kuadran 1 sampai kuadran 4. Kemudian kita substitusi ke fungsi awal ini yaitu fx, barulah nanti ketemu nilai y-nya ya, fx sama dengan y. Misal saat x sama dengan 0 derajat, barulah nanti di sini fx-nya itu kita dapatkan 0 ya. Oke, mohon maaf. Di sini sin x ini kita ganti dengan fx sama dengan y ya. Artinya saat x sama dengan 0 derajat, kita mendapatkan y-nya itu adalah 0. Saat x sama dengan 30 derajat, artinya sin 30 derajat. Kita dapatkan y sama dengan setengah dan seterusnya. Jadi tabel pembantu ini akan menggambarkan koordinat x, y. Artinya 0 derajat, 0, 30 derajat, setengah, dan seterusnya. Kemudian kita gambar titik-titik koordinat ini ke bagan kartesius ya. Artinya nanti kita ganti pada sumbu X itu dengan sudut atau radian ya, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian nanti kita hubungkan titik-titik koordinat yang kita dapatkan ini menjadi sebuah kurva. Jadi ini adalah kurva dari sin X atau fx sama dengan y sama dengan sin X. Dan titik yang kita dapatkan tadi adalah 0,0. Jadi di sini tepat titik 0,0. Jadi kurva ini melalui titik 0,0 sehingga garis singgung yang terbentuk di sini adalah Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis singgung yang terbentuk tadi ya, yaitu Y sama dengan X. Jadi ulangi lagi, kurva atau fungsi fx sama dengan sin X ya, melalui titik 0,1. Garis singgung yang diperoleh adalah Y sama dengan X. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini terkait dengan aplikasi turunan pertama dalam menentukan garis singgung kurva, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Semoga mudah dipahami dan tentunya dapat dimengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.